Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin, amin, amin. Syadu, syadu, syadu. Oke, hari ini tanggal 26 Februari 2024, hari Senin, jam 11 pagi lebih 35 menit sampai 59 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, hari ini judul videonya adalah ziarah kubur bisa bikin kaya raya. Wow. Oh ya, hari ini saya nggak cantumkan nomor telepon saya karena ini hanya sekedar informasi, bukan promosi. Jadi gini loh, sorry, saya mempelajari beberapa artikel, terus saya gali dari berbagai macam sumber. Ternyata selain kerja keras, ya kan, semua orang pasti boleh kerja keras, baik itu dia bekerja di perusahaan atau di negara PNS, atau juga di mana saja, atau juga berdagang, semua boleh bekerja keras. Memang mesti kerja keras. Kalau kamu kenapa kalau anda nggak kerja keras, anda nggak bakal makan, ya kan? Kerja capek ya pasti capek, tidak ada kerja yang tidak capek, ya kan? Tidak ada yang kerja capek. Kalau nggak mau kerja ya pasti nggak capek, tapi kalau kerja pasti capek. Tapi intinya seperti gini loh, pernah nggak anda melihat atau anda sekarang merasakan, gua sudah banting tulang, kalau istilah orang Jakartanya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu bukan akrobat ya, itu istilah ya. Orang Jakarta tuh sering banget menciptakan istilah-istilah yang kadang-kadang wow. Jadi sebenarnya kenapa ya orang yang kerja keras tapi nggak kaya-kaya, ya kan? Udah umur 40, 50, 60 tapi kok nggak kaya-kaya. Salahnya di mana, ya kan? Pasti karena kalau anda baru lulus kuliah atau baru anda lulus sekolah, bisa kata lulusnya bilang kata umur 20 sampai 30 contoh kata ya. Lalu anda bekerja 10 tahun belum sukses-sukses, itu masih wajar. Sekali lagi, tapi kalau anda udah usia 40, 50, 60 belum kaya raya, itu tidak wajar seperti saya ini. Makanya saya mempelajari why kenapa. Jadi gini loh, sekali lagi ini tafsiran saya ya, bisa benar bisa juga tidak benar. Kalau anda tidak nyaman, silakan anda jangan tonton video saya, karena ini tafsiran saya ya. Jadi gini loh, kerabat yang sudah meninggal dunia, bilang kata kakek anda sudah meninggal dunia, nenek anda sudah meninggal dunia, atau ibu anda sudah meninggal dunia, atau ayah anda sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia disebut dengan arwah, ya kan? Arwahnya ini jauh lebih dekat ke Tuhan dibandingin orang yang hidup. Iya dong, karena orang yang hidup itu terbatas sama ruang dan waktu, ya kan? Kayak saya nih, saya berada di Jakarta, di dalam waktu yang sama saya tidak bisa ke Bandung, saya tidak bisa ke Surabaya, saya tidak bisa ke Kalimantan, karena saya terbatas ruang dan waktu. Saya bisa, misal kata ke Bali, contoh kata, saya bergerak, waktunya bergerak gitu. Nah, berarti bukan di waktu yang sama ya. Jadi orang yang sudah meninggal sebut arwah itu, dia itu jauh lebih dekat dibanding orang yang sebelum meninggal. Orang yang sudah meninggal disebut arwah itu, dia lebih dekat ke Tuhan daripada orang yang belum meninggal. Karena Tuhan itu adanya di alam gaib, sedangkan manusia itu adanya di alam nyata. Jadi kalau kita berdoa, oke, Tuhan hadir, yes, saya percaya itu. Tapi ketika
ketika arwahnya sudah meninggal, kerabatnya, kakek neneknya, atau ibu ayahnya, dia dalam hitungan detik bisa ketemu sama Tuhan. Oke? Lalu apa hubungan dengan ziarah kubur? Kalau Anda baca di kitab Mazmur, sekali lagi kalau Anda baca di kitab Mazmur itu ditulis oleh dua orang yang hebat. Pertama ditulis oleh Raja Daud, kedua ditulis oleh Raja Salomo. Kalau saudara kita yang Islam sebetulnya Raja Sulaiman ya, sebenarnya sama aja, itu cuma beda pengelafalan doang kan. 70% kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud, 30%-nya baru oleh Raja Salomo. Kalau Anda perhatikan di tulisan-tulisan, jadi sebenarnya kalau Anda pelajaran kitab Mazmur itu, Anda bisa membedakan ini mana gayanya Raja Daud dan mana gaya penulisannya Raja Salomo. Beda ya kan. Jadi di beberapa pasal di kitab Mazmur itu ada tulisan ziarah, Mazmur ziarah. Sebenarnya apa sih ziarah? Ziarah itu datang ke kuburan, ya kan. Kalau Anda posisinya sudah Kristen atau sudah Islam, ya Anda datang ke kuburan, posisinya Anda bersih-bersih gitu, Anda sapu-sapu, Anda pel, ya tidak perlu kasih sesajen. Tapi kalau posisi Anda bukan Kristen, bukan Islam, boleh kasih sesajen, ya kan, bebas aja sih posisi Anda di mana. Jadi kembali lagi ke Raja Daud di Mazmur itu 70% kitab Mazmur itu tulis oleh Raja Daud, dan kisah Raja Mazmur itu ditulis berdasarkan pengalaman Raja Daud saat Raja Daud di posisi waktu jadi gembala kambing domba. Di posisi waktu Raja Daud itu masih nol, masih miskin, sorry ya. Iya, belum sukses ya, sebelum menjadi raja kaya raya dan terkenal. Jadi ditulis itu pengalaman Mazmur, itu pengalaman Raja Daud. Lalu itu pada saat Raja Daud ziarah ke kuburan. Zaman dulu tuh kuburannya itu bukan berbentuk kompleks seperti sekarang ini. Kalau sekarang Indonesia ini kan, di Indonesia kan ada kompleks kuburan apa, taman di Jakarta ada kuburan Taman Kusir gitu, kuburan di mana gitu. Jadi itu mah budayanya Eropa yang Indonesia adopsi ya. Jadi kalau zaman dulu itu kuburan tuh di dekat rumah. Kuburan itu di dekat rumah. Jadi gitu. Jadi pentingnya ziarah ini begini loh. Ketika Anda sering berkunjung ke kuburannya kerabat Anda, itu kakek nenek Anda atau ayah atau ibu Anda yang sudah meninggal dunia contoh, arwah itu kan bisa melihat Anda. Sekali lagi, arwah itu bisa melihat Anda, tapi tidak bisa mendatangkan Anda, kecuali Tuhan izinkan melalui mimpi ya. Itu beda lagi ya. Jadi ketika Anda datang ke kuburan kakek Anda atau nenek Anda, atau ke kuburan ayah Anda atau ibu Anda, ya kan, arwahnya ini otomatis merasa senang. Wah, gue dikunjungin, walaupun itu yang dikubur itu cuma tulang belulang gua, ya kan. Lalu arwahnya ini akan bilang ke Tuhan, kuburan saya sering dikunjungi gitu, orang ini berbakti, ya kan, dia tidak lupa walaupun saya sudah meninggal dunia. Tuhan kasih rezeki ya, kayak gitu. Jadi semakin banyak Anda berziarah ke kuburan, semakin peluang pintu rezeki terbuka semakin lebar. Tapi bukannya maksudnya Anda pesugihan kuburan, bukan, itu beda ya. Anda datang ke kuburan bukan untuk pesugihan ya, bukan, beda ya.
Anda datang ke kuburan dengan maksud Anda ingin membersihkan kuburannya, mungkin ada kotor-kotor, Anda sapu-sapu, Anda bersih-bersihin, Anda pel, kayak gitu. Ya kalau Anda bukan Kristen, bukan Islam, ya Anda kasih sesajen, itu boleh. Kecuali Anda sudah Kristen atau sudah Islam, itu tidak boleh, ya kan? Makanya saya punya sebuah ide, sekali lagi saya punya ide. Saya kan harta saya sih sebenarnya berada di banyak di perangko ya. Makanya saya akan jual perangko saya dengan harga modal. Jadi 30% dari harga, bisa kata perangko saya laku terjual, 30% itu akan saya kumpulkan sampai di uang tertentu, di nilai nominal tertentu. Saya akan ziarah kuburan. Pertama saya akan ziarah kuburan, pengen ke kuburan ibu saya yang di Gunung Gadung itu. Memang sih deket, tapi karena saya nggak punya mobil, mungkin nanti saya akan charter mobil kan, ya kan. Nggak mungkin saya, nggak mungkin saya naik ojek atau naik apa, karena kenapa, jauh Gunung Gadung itu. Kedua, saya akan kumpulin lagi uang-uang, saya akan berziarah ke wihara tempat neneknya istri. Kan nenek istri kan dikremasi, taruh di wihara yang di Siantar. Saya ingin berziarah di wihara tersebut. Terus saya pengen juga berziarah di kuburan papa saya yang di Kalimantan. Apo tuh nenek ya, nenek saya yang ada di Kalimantan juga. Jadi sebenarnya banyak loh yang saya ingin ziarahkan. Jadi tapi memang terbentur dengan uang. Sekali lagi, segala sesuatu itu memang berhubungan dengan uang sih ya. Iya, makanya saya akan jual banting harga dengan harga modal saja perangko saya. Dibilang rugi sih nggak rugi, karena kan saya jual harga modal, ya kan. Saya banting harga dengan harga modal, dengan harapan dengan adanya uang saya akan untuk berziarah, ya kan. Karena saya percaya semakin saya banyak berziarah, rezeki saya kan tuh akan semakin lancar. Ini bukan pesugihan kuburan, bukannya beda ya. Saya berziarah agar arwah, misalnya kata saya berziarah ke kuburan ibu saya. Arwahnya ibu saya kan pasti lihat, oh si Cinlai, nama Tionghoa saya kan Cinlai. Si Cinlai datang ke kuburan gua gitu. Nanti arwah ibu saya kan bilang ke Tuhan, Tuhan, itu anak saya namanya Cinlai datang ke kuburan saya, tolong diberkati, kayak gitu. Jadi tujuannya ya kita berziarah ya. Oke. Buat Anda yang tidak setuju dengan tafsiran saya, dengan cara pandang saya, bagi saya tidak masalah. Karena kenapa? Ini adalah tafsiran saya, cara pandang saya. Karena dari berbagai macam sumber artikel yang saya baca ya, karena saya percaya ketika Anda sudah kerja keras, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, Anda sudah usia 40, Anda sudah usia 50, Anda udah usia 60, aturan 70 kan Anda pensiun, ya kan? Tapi belum sukses-sukses, Anda harus bertanya dalam diri Anda, apa yang salah? Ya kan, apa yang salah? Saya pribadi, saya bertanya diri saya, usia saya sudah 47 tapi belum sukses. Rumah masih ngontrak, ya kan. Motor maaf kata cuma ada Vario 2008. Toko masih sewa. Ngeri loh, jujur ngeri. Makanya ini saya bertanya kenapa. Saya baca banyak artikel, oh ternyata salah satu penyebabnya karena saya tidak pernah ziarah. Itu salah satu penyebabnya. Mungkinkah keadaan saya itu seperti keadaan Anda saat ini, atau lebih ringan atau lebih parah? Saya tidak tahu. Tapi saya sih, kalau Anda mau tiru saya boleh, tapi bukan berarti Anda tiru, Anda ziarah ke kuburan kakek moyang Anda, ibu Anda tuh kakek ayah Anda, lalu Anda belum sukses, Anda saran saya jangan ya. Ini sekali lagi saya berbagi ilmu pengetahuan, diterima atau nggak diterima buat saya tidak masalah, ya kan. Yang penting saya sudah kasih tahu ke follower saya, ke netizen
YouTube Hadisyanta. Oke. Jadi ketika Anda belum sukses di usia 40, ketika Anda belum sukses di usia 50, ketika Anda belum sukses di usia 60, Anda mesti tanda tanya mengapa. Saya akan melakukan ziarah kubur setelah uang saya terkumpul. Ya kan, ziarah kubur kan mesti biaya mahal, Pak. Sewa mobil tuh biaya mahal. Kalau ke kuburannya ke wiharanya tempat abu kremasinya neneknya istri saya tuh di Siantar mahal, naik pesawat. Sekarang Jakarta Kuala Namu berapa ya tiketnya? 2 juta atau 3 juta ya? Karena sekarang tidak ada tiket promo lagi. Dulu masih ada tiket promo lumayan, tapi sekarang udah nggak ada tiket promo pesawat terbang. Begitu. Jadi saya akan melakukan ziarah. Saya bertekad. Saya akan kumpulin uang. Jadi setiap perangko yang saya jual dengan dengan harga modal laku terjual, 30% akan saya sisihkan buat ziarah kubur. Saya tekad saya itu karena kenapa? Saya sudah bosan hidup miskin. Kayak lagi saya sudah bosan hidup miskin. Kalau bahasa Inggrisnya I hate poor. Saya sudah bosan dengan kemiskinan. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.